Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rengga Madya Pranata SPDMM selaku dosen mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dan untuk teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Muhammad Ripaldi akan memandu jalannya presentasi kali ini. Presentasi kali ini yang berjudul tentang menganalisis cara pengambilan keputusan UMKM Churros. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Kopri Adi Saputro, yang kedua Dera Ganjar Yoga Rais, yang ketiga ada Muhammad Ripaldi. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul cara pengambilan keputusan pada churros. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha ini. Sepertinya belum banyak orang yang mengetahui bahwa adanya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai rakyat Indonesia tentunya. Melekatnya eksistensi UMKM sudah ada di lingkungan sekitar sejak dahulu kala. Dan menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 98,7% usaha di Indonesia merupakan usaha mikro. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia hingga 36,82%. Adapun tujuan dari UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Tidak heran apabila UMKM menjadi salah satu bagian yang paling inti dan krusial dalam mempengaruhi berjalannya roda perekonomian di Indonesia tentunya. Dan usaha yang kami rencanakan ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang target sasaran atau pasarnya adalah masyarakat yang ingin memakan makanan simpel. Para pelajar, orang dewasa, dan orang tua merupakan target utama dari usaha ini. Hal tersebut memberikan kami ide usaha yang bergerak di bidang kuliner, karena usaha ini merupakan bidang usaha yang sangat fleksibel tentunya. Masyarakat Indonesia banyak yang menyukai kuliner luar negeri, sehingga kuliner ini mampu atau mempunyai peluang usaha yang cukup luas dan cukup bagus tentunya. Produk ini bernama churros. Churros adalah makanan khas warga Spanyol yang biasanya dijajakan oleh penjual kaki lima di Spanyol. Churros tersebut di negara asalnya sangat terkenal dari zaman dahulu kala. Makanan yang di negara asalnya dijual dengan gerobak dan penjualnya biasanya sudah berumur 40-50 tahun. Produk ini sangat digemari dan menjadi makanan kudapan yang sering dicari oleh para mahasiswa yang sangat sibuk dalam kegiatannya dan menjadi pengganjal perut sebelum waktu makan siang tiba. Ya, kemudian yang kedua ada riset produk. Dan dilihat dari riset pasar, banyak yang menyukai churros, dan dilihat dari target pasarnya, produk churros ini diterima oleh semua kalangan, baik itu dewasa, anak-anak, maupun orang tua menyukai produk churros ini. Harganya yang relatif murah membuat churros ini banyak digemari oleh semua kalangan. Dan kemudian untuk pembuatan prototipe dalam perancangan produk, tahap prototipe ini sangat penting karena mempengaruhi keunggulan produk yang dijual dan apakah produk yang dijual ini layak atau tidaknya dapat diterima oleh konsumen. Dalam tahapan inilah kami memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melihat kebutuhan pelanggan. Kami melihat kebutuhan pelanggan terhadap makanan cepat saji ini sangat banyak peminatnya, sehingga kami menjual produk churros ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga produk yang akan dipasarkan ini tepat sasaran. Kemudian yang kedua, membuat desain prototipe produk. Setelah melihat kebutuhan konsumen, kami mulai merancang pembuatan prototipe. Desain ini biasanya dibuat dalam bentuk bahan dan alat. Dan yang kami gunakan itu dari kemasan produk churros ini menggunakan paper large box, dan untuk topping itu menggunakan saus cup. Kemudian yang kedua ada target pasar pada UMKM churros. Dan dilihat dari produk yang dijual oleh UMKM ini atau usaha ini,
Dapat dipastikan target pasar yang akan diambil oleh usaha ini yakni dengan menargetkan ke semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, remaja maupun hingga lansia. Karena produk yang dijual ini cocok oleh semua kalangan dan terlebih harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Terlebih produk yang dijual juga sangat menarik bagi konsumen dan tentunya mengedepankan kemasan yang menarik saja bagi UMKM. Ini juga mengedepankan rasa yang begitu enak. Cukup sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang target pasar atau targeting, yaitu targeting adalah menentukan segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar dapat dilakukan dengan menggunakan 9 kriteria yang bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor utama. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang promosi. Promosi sebuah produk kini semakin maju dan mudah dilakukan semenjak hadirnya sosial media. Hadirnya sosial media yang didukung oleh kekuatan internet saat ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan promosi suatu usaha dengan cepat dan mudah. Media promosi yang kita pakai dalam usaha ini yaitu memakai pamflet yang berisikan deskripsi produk churros dan harganya, sehingga konsumen tertarik dengan produk yang kita jual dan konsumen akan membelinya. Kesimpulannya, peran teknologi pada masa sekarang menunjukkan eksistensinya di setiap sektor kehidupan masyarakat saat ini. Dari hasil pembahasan di atas terlihat jelas bahwa adanya penerapan online marketing sangat membantu dalam perkembangan UMKM, yakni dengan menerapkan strategi baru untuk menarik perhatian konsumen melalui situs digital demi menyesuaikan kebiasaan baru masyarakat yang beraktivitas melalui daring. Terdapat banyak perubahan mengenai pergeseran peminatan pelanggan serta fokus kepada strategi baru agar bisa menjaring lebih banyak masyarakat online. Hal ini menjadi titik cerah bagi para pelaku UMKM untuk melakukan strategi baru dan untuk menaikkan laba. Serta mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.